Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mau tahu dulu nih, gimana kabar anak-anak itu yang cantik-cantik ini? Baik, Bu. Baguslah. Baik, dalam pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi kita tidak hanya sekedar buka buku, dengarin ceramah, lalu nulis ya. Kita akan menggunakan metode yaitu problem based learning atau PBL. Artinya, kalian akan diberi situasi atau masalah nyata. Jadi kalian akan memecahkan masalah itu bareng-bareng. Sebelum ini, Ibu mau tanya nih, ada nggak yang pernah dengar apa itu arti PBL? Saya. Itu metode belajar dan memecahkan masalah kan? Baik, betul sekali Lisa. Jadi, metode pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode tersebut agar kalian semua aktif dan siapa tahu bisa mencobanya di tempat kerja. Nah, jadi di sini Ibu akan beri satu contoh masalah yang terjadi dalam dunia pekerjaan. Misalnya nih, ada kesalahpahaman antara pekerja dengan atasannya karena kurangnya komunikasi yang nggak jelas. Kira-kira ada nggak yang tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena cara berbicara yang tidak sopan atau menggunakan kata-kata yang belum tepat. Mungkin karena tidak mengikuti prosedur komunikasi dengan benar, sehingga pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Benar banget. Jadi inti masalahnya adalah komunikasi yang kurang efektif di tempat kerja. Jadi sekarang mari kita sama-sama mencari solusinya dengan cara menggunakan langkah-langkah komunikasi yang baik di tempat kerja. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira dari kalian ada nggak yang tahu salah satu contoh komunikasi yang baik di tempat kerja itu apa? Baik, jadi nggak ada yang tahu ya. Ya udah, Ibu akan memberitahu langkah-langkah komunikasi yang dari tempat kerja itu apa aja. Yang pertama itu mulai dengan menyapa yang sopan, yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yang ketiga menggunakan lawan bicara yang sungguh-sungguh, yang keempat memberikan pendapat yang tepat, dan yang kelima menghindari kata-kata yang menyinggung atau bikin bingung. Jadi Bu, kalau begitu kita harus latihan bagaimana cara menyapa dan berbicara langsung. Benar banget Adik. Jadi kita juga harus tahu kapan waktu yang pas untuk kita berbicara dan bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu agar tidak salah paham. Keren, Ibu rasa kalian udah mulai paham ya tentang metode pembelajaran based learning. Sekarang mari kita coba bikin dengan tindakan rencananya. Ibu mau kalian berpasangan coba praktekkan komunikasi lisan yang dari tempat kerja itu sesuai prosedur yang kita bahas tadi. Nisa dengan Diana, Aurel dengan Ibu kasih waktu 15 menit untuk mempraktekkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Selamat pagi Bu Diana. Pagi Nisa. Saya ingin melaporkan hasil kerja saya hari ini. Boleh silakan jelaskan juga supaya saya bisa mengerti ya. Saya sudah menyelesaikan laporan keuangan di bulan April dan sudah saya kirimkan lewat email. Oh, gitu. Terima kasih ya Nisa. Kira-kira ada nggak kendala saat ngerjain itu? Nggak ada Bu, semua berjalan dengan lancar. Oke, kalau gitu baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan kerja kelasnya. Terima kasih Nisa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya ingin menjelaskan laporan pada hari ini. Baik, coba jelaskan dengan jelas biar saya bisa memahami. Saya sudah menyelesaikan laporan pada bulan April. Saya juga sudah mengirimkan email. Baik, Terima kasih. Nanti saya tanya, dari selama pekerjaan itu apa ada kendala yang kamu lalui? Oh tidak Bu, semua berjalan dengan lancar. bagus. Alhamdulillah. Terima kasih ya, selamat bekerja lagi. Terima kasih, Bu.
Gimana nih anak-anak tentang hasil yang sudah kalian praktekkan langsung tadi tentang komunikasi lisan yang baik di tempat kerja? Apakah udah bisa dipahami atau belum? Sudah Bu, jadi saya lebih tahu pentingnya menyapa dan mendengarkan dengan baik. Saya juga tahu bagaimana dalam berbicara kita itu harus jelas dan sopan. Ya, betul sekali Ade, Apel. Jadi melalui metode PPL ini, kalian nggak cuma dapat teori, tapi bisa mencoba langsung. Dan Ibu harap metode ini bisa terpakai waktu kalian bekerja nanti. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai PPL. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita ke depan. Sampai berjumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih dan semangat!